bersama hari ini. Jadi adik-adik, hari ini kita akan belajar tentang sakramen perjamuan kudus. Mungkin adik-adik sudah dapat? Sudah. Jadi ayat pendukungnya sebentar ada di 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 26. Tapi sebentar kita akan diskusi ayat ini. Nah adik-adik, sebelum kita masuk dalam materi, kita akan sampaikan dulu tujuan pembelajaran. Yang pertama itu peserta katekisasi dapat memahami apa itu sakramen. Jadi sebentar adik-adik harus tahu dulu apa itu sakramen. Yang kedua itu peserta katekisasi dapat memahami sakramen perjamuan kudus. Dan yang ketiga itu peserta katekisasi dapat mengikuti perjamuan kudus yang dilaksanakan di gereja. Jadi nanti adik-adik belum CD kan? Jadi setelah CD nanti kan adik-adik akan mengikuti perjamuan kudus. Nah, oleh sebab itu mari kita menyanyi hari ini harinya Tuhan. 1, 2, 3. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih atas kita-Mu, terima kasih atas penyertaan-Mu yang telah menjaga kami dari pagi hingga pada sore hari ini. Terima kasih juga Tuhan sudah menjaga kami dari tempat kami masing-masing hingga kami boleh tiba di tempat ini dengan keadaan selamat. Bapa dalam surga, pada tempat ini Tuhan, kami akan melakukan pengajaran Tuhan. Kami yang akan menyampaikan materi serta adik-adik sebentar yang akan menerima materi. Biarlah Tuhan memberikan kami hikmat agar apa yang kami sampaikan dan apa yang kami dengarkan kami boleh mengerti dan memahami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau menyertai kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Amin. Oke, baik adik-adik, tadi kan kakak sudah jelaskan bahwa topik kita hari ini tentang sakramen perjamuan kudus. Nah, sebelum masuk di materi, kakak mau bertanya dulu. Ketika adik-adik mendengar topik tersebut, apa yang adik-adik pahami tentang perjamuan kudus? Atau ketika adik-adik datang ke gereja, terus di gereja melaksanakan perjamuan kudus, apa yang adik-adik lihat? Ambil bersama. Selain itu, apalagi yang adik-adik pahami tentang perjamuan kudus? Perjamuan kudus itu yang bisa mengikuti itu ada yang sudah sini dengan mungkin yang sudah lama sekali. Yang lain? Apa yang adik-adik pahami tentang perjamuan kudus? Perjamuan kudus itu kayak makan sehidangan dengan Tuhan gitu. Oke, baik adik-adik, kita akan masuk di diskusi. Mari kita buka bersama Alkitab kita, 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 26. Korintus 11 ayat 23 sampai 26. Mungkin kita baca bergiliran. Apa dulu baca? Sebab apa yang telah kutuliskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku, perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, setiap peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan
kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Oke adik-adik, jadi 1 Korintus 11 ayat 23 ini sampai 27 berbicara tentang perjamuan kudus. Jadi di sini kakak minta adik-adik berdiskusi dua orang. Apa yang adik-adik pahami tentang ayat-ayat tersebut yang sudah kita baca tadi, atau apa maknanya? Silakan berdiskusi. Kalau menurut saya itu apa dan ingat ayat yang kami sudah baca. Yang pertama itu yang ayat 23 sampai 25. Menurut kami ini kita ini umat Kristen yang sekarang yang sudah mengikuti perjamuan kudus juga itu kita kayak macam belajar dari Tuhan, karena pada waktu itu Tuhan pernah memisahkan roti dan ini kayak membagikan anggur kepada murid-muridnya dengan mengucap syukur. Jadi mungkin itu kayak kita mengikuti, kita menjadikan Tuhan itu contoh. Jadi sampai sekarang semua umat Kristen itu adakan perjamuan kudus. Terus yang ayat yang ke-26 itu kakak yang setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Berarti kayak macam setiap orang yang percaya terus yang ikut perjamuan kudus itu kakak, dari dia minum dan dia makan itu roti saja berarti dia sudah memberitakan kematian Tuhan dan dia percaya sampai Tuhan datang kembali begitu. Mungkin itu dari kami, terima kasih. Jadi mungkin kelompoknya Kalau dari yang kami pahami, ini yang dia bilang kalau makan roti dengan minum cawan itu kayak supaya kita ingat ini peringatan akan Tuhan begitu. Terus lagi yang ayat 27, ini orang yang tidak layak makan roti atau minum, ini orang yang dengan cara yang tidak layak minum cawan dan makan roti itu ini sama saja berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. jadi di kelompok yang 1 dan kelompok 2 itu mendengar yang Adi katakan bahwa Tuhan Yesus sebelum dia diserahkan dia makan bersama dulu dengan murid-muridnya, di mana Tuhan Yesus dan murid-muridnya itu Tuhan memecah-mecahkan roti dan minum anggur supaya memperingati akan hari Tuhan. Jadi sampai sekarang kita itu melakukan perjamuan kudus karena supaya kita mengingat akan pengorbanan Kristus. Jadi perjamuan kudus ini diperintahkan langsung oleh Tuhan Yesus, sama juga dengan baptisan kudus, di mana Tuhan Yesus menyuruh murid-muridnya untuk membaptis mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Jadi terima kasih adik-adik sudah berdiskusi bersama. Sekarang kita akan masuk dalam materi tentang perjamuan kudus. Jadi berbicara mengenai sakramen ini merupakan tanda yang lahiriah atau tanda yang kelihatan. Jadi kalau kita di umat Kristen ini sakramen ada 2 sakramen.
yaitu sakramen perjamuan kudus dengan sakramen baptisan kudus. Nah, seperti yang kakak katakan tadi bahwa kedua sakramen ini diperintahkan langsung oleh Tuhan Yesus. Seperti tadi yang perjamuan kudus kita bisa lihat dalam 1 Korintus tadi, di Injil Matius juga ada tentang Tuhan Yesus makan perjamuan bersama dengan murid-muridnya. Begitu juga dengan baptisan kudus diperintahkan langsung oleh Tuhan. Kalau umat Katolik mereka itu ada 7 sakramen. Jadi kita umat Protestan hanya 2 sakramen aja, sedangkan umat Katolik itu ada 7 sakramen. Nah, adik-adik, kedua sakramen ini bukan hanya sekedar ritual saja, atau bukan hanya sekedar kita datang saja untuk mengikuti sakramen ini, tetapi ada makna teologisnya, ada makna spiritualnya. Jadi ketika kita mengikuti sakramen ini, kita harus betul-betul menghayati. Contohnya nanti ketika adik-adik sudah mengikuti sakramen, adik-adik harus menghayati sakramen, menghayati begitu. Ketika mengikuti itu, ketika makan roti, minum anggur, juga harus mempersiapkan diri. Jadi sakramen ini juga mengandung 2 unsur. Jadi ada unsur lahiria seperti yang kita lihat, begitu air yang untuk dibaptis, dan juga roti dan anggur yang untuk kita perjamuan kudus. Tetapi adik-adik, hari ini kita lebih belajar, lebih fokusnya kepada sakramen perjamuan kudus. Jadi kalau sakramen baptisan kudus itu kita tidak lagi, kita lebih ke sakramen perjamuan kudus. Jadi sakramen perjamuan kudus ini adalah salah satu sakramen yang sangat penting dalam tradisi kekristenan yang melambangkan persekutuan umat dengan Kristus melalui roti dan anggur yang dikonsumsi bersama. Seperti tadi yang dikatakan bahwa sakramen perjamuan kudus itu di mana kita umat Kristen kita mengingat akan pengorbanan Yesus Kristus. Nah, roti dan anggur ini merupakan lambang atau simbol darah dan tubuh Kristus. Nah, maknanya sangat dalam karena tidak hanya sebagai peringatan akan pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib, tetapi juga sebagai ungkapan iman dan pengharapan akan kasih Allah yang menyelamatkan. Jadi adik-adik, melalui sakramen ini juga ketika kita mengikuti sakramen ini, umat juga diajak untuk merenung dan memperbaharui komitmen hidup mereka untuk mengikuti ajaran Kristus serta memperkuat ikatan rohani dengan sesama anggota jemaat dalam komunitas ini. Jadi seperti yang kakak katakan bahwa mengikuti perjamuan ini bukan hanya kita sekedar mengikuti saja, tapi ada makna teologisnya. Kita juga harus menghayati. Dan sebelum kita mengikuti perjamuan kudus, kita juga kan harus mempersiapkan diri. Contohnya ketika sebelum kita mengikuti perjamuan kudus, ada majelis yang datang, apakah kita siap atau tidak. Jadi kalau kita tidak siap, ya bilang saja tidak siap. Tapi kalau kita sudah siap, kita bilang kami siap untuk mengikuti perjamuan kudus. Seperti yang adik-adik katakan tadi, bahwa yang mengikuti perjamuan kudus itu hanya orang yang sudah sidi. Kalau dalam kita GKS, atau orang yang sudah mengaku percaya. Jadi dalam perjamuan kudus juga itu ada aturannya. Jadi sebelum kita mengikuti perjamuan kudus, kita juga harus terlebih dahulu mengaku percaya atau sidi. Dalam yang memimpin juga perjamuan kudus itu, kita lihat bersama bahwa tidak sembarang orang yang memimpin perjamuan kudus, tapi harus pendeta yang memimpin perjamuan kudus tersebut. Apakah sudah memahami perjamuan kudus itu seperti apa? Jadi kakak mau kasih diskusi yang kedua lagi tentang lagu. Ada lagu, terus diskusi maknanya itu apa, begitu seperti tadi. Jadi adik-adik bisa lihat di sini saja. Setakut adik-adik tidak tahu ini lagu. Sini saja.
yang kami pahami dari lagu ini, kalau ini satu kasih itu berarti mana kasihnya kita itu satu di dalam kasih Tuhan. Ini tubuh dan darah Tuhan itu yang menyatukan kita. Misalnya kayak kita ikut perjamuan kudus kan, ini kita makan roti yang kayak tubuhnya Tuhan, sedangkan minum cami itu darahnya Tuhan. Jadi itu kayak dianggap sebagai ini tubuh dan darah Tuhan yang menyatukan kita. Terus ini kalau kita mau ikut perjamuan kudus, itu kita harus mempersiapkan kita hati dan kita diri ini supaya kita benar-benar ini menghayati ini perjamuan kudus. Perjamuan kudus itu yang menyatukan kita. Itu benar. Ada tambahan dari Adi? Silakan. Kalau dari kami itu kakak, menurutnya kami yang baik pertama ini yang satu dalam rohmu, satu dalam firmanmu, terus ada satu dalam kasihmu, terus tubuh dan darah yang menyatukan. Jadi menurutnya kami dari ini perjamuan kudus juga bisa kayak kita bersatu sejemaat begitu makan sehidangan, karena kayak misalnya ini Tuhan aja kayak makan dengan murid-murid toh. Terus jadi kita juga bisa bersatu melalui PMK, bisa makan hidangan dengan jemaat dan pelayan. Terus yang bait kedua ini yang ada kayak menyiapkan hati untuk rendah diri begitu, karena menurut dari pelajarannya kakak tadi kita harus menyiapkan hati, harus rendah diri. Terus ada juga tentang mengampuni. Jadi kita kayak harus ampuni kita saudara supaya kita benar-benar siap begitu. Tidak ada lagi dendam. Jadi pas ikut PMK benar-benar kayak sudah tidak ada dendam begitu, saudara kasih. Jadi pas ikut perjamuan kudus juga benar-benar menghayati ini perjamuan kudus. Jadi ini dari perjamuan kudus itu bisa juga kita saling mengampuni, karena biasanya kalau misalnya dengan saudara atau teman begitu, kalau ada musuh atau musuh, terus kayak untuk makan atau bersama aja kayak masih gengsi. Tapi kalau misalnya perjamuan bisa bersama-sama, karena kayak langsung menghadap Tuhan begitu, kayak untuk mau dendam tidak ada lagi. Jadi kayak benar-benar menyiapkan diri, benar-benar bisa mengampuni, supaya kayak ikut ini perjamuan kudus benar-benar menghayati. Mungkin itu dari kami. Terima kasih. Terima kasih untuk adik-adik yang sudah menjelaskan, yang sudah berdiskusi. Jadi ketika kita mengikuti perjamuan kudus itu kita harus betul-betul siapkan kita punya hati, kita tidak boleh ada dendam begitu dengan orang lain begitu. Supaya kita mengikuti perjamuan kudus itu dengan sukacita juga. Sekarang kita akan masuk dalam kesimpulan. Jadi tadi adik-adik sudah dengar banyak bahwa sakramen kudus itu merupakan tanda yang lahiriah yang kelihatan begitu lewat tadi topi dan anggur, atau contohnya kalau baptisan itu kan air yang dipakai begitu untuk membaptis. Nah juga dalam perjamuan kudus itu bagaimana ketika kita mengikuti perjamuan kudus kita juga harus mengaku percaya dulu baru kita mengikuti perjamuan tersebut. Nah adik-adik, sekarang kita masuk dalam refleksi. Setelah adik-adik mendengarkan materi tadi, apa yang adik-adik refleksikan begitu? Oh ternyata saya harus begini nanti begitu. Apa yang adik-adik refleksikan? Mungkin satu-satu ya, dari Adi mungkin duluan. Kalau menurut saya kakak, ini dari materi semua yang kita sudah belajar sama-sama, mungkin ini untuk mengikuti perjamuan kudus itu tidak sembarang, harus mengaku percaya dulu. Terus setelah mengaku percaya juga tidak langsung ikut begitu, harus benar-benar siapkan hati, ya tidak boleh ada dendam supaya bisa menghayati dengan baik. Kalau refleksi dari saya itu, kalau mau ikut perjamuan kudus kita harus menyiapkan hati kita dengan baik supaya kita tidak ada dendam kalau mau ikut perjamuan kudus. Dan perjamuan kudus itu sembarangan orang yang ikut, harus CD dulu, mengaku dosa, baru bisa mengikuti perjamuan kudus. Kalau dari saya yang dapat saya pahami ini, berarti kalau ikut perjamuan kudus itu kita harus benar-benar siapkan hati, kita harus merendahkan diri kayak tadi yang Michelle bilang juga, kita harus saling mengampuni supaya kita benar-benar mengikuti, menghayati itu perjamuan kudus. Terus kalau misalnya mengikuti perjamuan kudus dengan cara yang tidak layak, itu sama saja kayak kita berdosa terhadap tubuh dan darahnya Tuhan. Kalau orang yang ikut perjamuan kudus juga itu ini orang-orang yang sudah mengaku percaya. Silakan lagi yang terakhir. Mungkin dari saya, kalau mengikut perjamuan kudus itu kita harus
menyiapkan diri dengan baik, dengan hati yang tulus, supaya kalau kita mau makan dan minum air itu supaya bisa menjadi berkat kita punya tubuh, dengan supaya jangan hanya jadi lambang saya mau ikut pertemuan kudus. Terima kasih adik-adik sekalian yang sudah menjelaskan tentang refleksi. Jadi nanti kalau adik-adik ikut perjamuan kudus harus betul-betul siap gitu. Tidak boleh ada dendam dengan teman-teman, harus saling mengampuni dulu baru ikut perjamuan kudus. Jadi apa yang adik-adik pelajari hari ini itu juga yang adik-adik terapkan. Adik-adik sudah siap untuk mengikuti perjamuan kudus? Tujuannya belum, tapi mungkin dari sini mau menyiapkan diri. Ya. Kapan adik-adik ini? Kita masih tunggu dulu sudah benar-benar siap dan kita belajar katekisasi. Baru sini. Adik-adik rata-rata kelas? 10, 11, 12. Oh kalau ikut katekisasi itu yang sudah mau lulus. Ini kalau dari kami kemarin kakak, ini yang umur semua sudah boleh ikut katekisasi. Terus kan harus ada nanti surat lulus untuk katekisasi. Jadi boleh kalau dari kita yang belum lulus begitu ikut belajar memang, terus bisa ikut ujian. Setelah nanti sudah lulus, tinggal kapan kita siap, tinggal pakai itu surat yang kita sudah lulus ujian. Iya bagus nih. Jadi belajar memang dari sekarang. Gitu. Iya tinggal nanti. Tapi dari SMP sebenarnya sudah bisa ikut katekisasi. Kan ada kayak PTB, KDR kok itu. Mana kayak begitu dulu baru kayak katekisasi. Iya memang kalau yang ikut katekisasi itu yang kakak belajar selama di SDT begitu mata kuliah katekisika, dosen itu Bapak Pendeta Andri, dia bilang kalau yang ikut katekisasi itu bukan orang yang mesti diajar gitu, tapi siapa saja yang mau ikut katekisasi itu diperbolehkan. Jadi bukan hanya orang yang mesti saja yang mau ikut katekisasi, tapi siapa yang mau belajar begitu dia ikut katekisasi. Oke adik-adik, terima kasih untuk hari ini, untuk menutupi seluruh rangkaian pembelajaran kita hari ini. Adik-adik tahu tidak lagu mengasihi lebih sungguh? Tahu. Mungkin adik-adik yang tidak tahu boleh. Kami bersyukur atas cinta-Mu. Engkau sudah menjaga kami dari awal pertengahan hingga pada akhir pembelajaran kami. Bapa dalam surga, hari ini kami sudah belajar tentang perjamuan kudus. Biarlah anak-anak-Mu yang mendengarkan hari ini boleh mereka mengerti, memahami, serta ketika mereka akan mempersiapkan diri makan bersama Engkau. Mereka betul-betul menyiapkan diri mereka mengampuni setiap kesalahan teman-teman mereka dan mereka tidak ada kebencian. Apapun yang mereka belajar hari ini Tuhan, biarlah boleh mereka terapkan dalam kehidupan mereka.
Bapa dalam surga, kami berdoa buat adik-adik yang peserta katekisasi. Dialah Tuhan yang menjadi penolong mereka ketika mereka berada dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Mari Tuhan memberkati mereka, menolong mereka, memberikan mereka pertolongan. Dan di masa studi mereka saat ini Tuhan, biarlah mereka belajar dengan baik. Biarlah Tuhan berikan mereka hati yang rajin agar mereka tetap fokus untuk belajar Tuhan. Bapa dalam surga, terima kasih untuk setiap kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami dapat bertemu kembali saat ini Tuhan, itu semua karena cinta-Mu. Dan pada hari ini Tuhan, kami akan mau berpisah. Mari Tuhan menjaga kami Tuhan, baik kami yang akan pulang ke STT dan juga adik-adik yang akan pulang ke rumah mereka masing-masing. Tuntun sertai kami Tuhan, agar kami boleh tiba dengan keadaan selamat. Tuhan juga memberkati setiap apapun sebentar yang kami akan lakukan. Ini doa kami Tuhan, ini harapan kami. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Terima kasih adik-adik sekalian.